Jadi peluang untuk kita mendapatkan banyak kesenangan dan kebaikan dalam hidup ini dengan kejujuran itu lebih besar. Sebab kejujuran akan mengantarkan kita pada kebaikan, sedangkan kedustaan apapun bentuknya hanya akan mendatangkan kepada keburukan. Jadi beruntunglah kita setelah kita beriman, kemudian kita menempuh jalan hidup menjadi orang yang jujur, meskipun kadang-kadang tetap ada dusta. Dan tidak semua dusta itu didosai. Ada al-istisna, beberapa pengecualian dusta yang dibolehkan. Misalnya dusta untuk menyelamatkan nyawa orang. Dusta untuk menjaga tidak timbulnya cobaan besar atau datangnya malapetaka. Dusta karena kita ingin mendamaikan para pihak yang harus kita damaikan. Itu diantara dusta-dusta yang diistisnakan, dikecualikan hukumnya, boleh dilakukan. Karena semua itu kembali pada prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi dalam kaidah fikihiyah itu ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu didahulukan daripada menarik manfaat. Apa manfaatnya kita dusta? Selamat nyawa orang. Apa manfaatnya kita dusta? Orang yang berkelahi menjadi damai. Jadi dikecualikanlah hukum untuk hal-hal khusus seperti itu. Dan yang paling penting, Allah menyuruh kita sebagai orang yang beriman untuk menempuh jalan hidup menjadi hamba Allah yang jujur. Kalaupun kita pernah tidak jujur, kita mohon ampun, kita bertobat, kembalilah untuk kita semua menjadi orang yang jujur. Karena besar sekali manfaat yang Allah berikan kepada kita dengan kejujuran kita itu. Sehingga di penghujung surat Al-Maidah ayat 119 Allah menyebutkan zalikal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi ada keberuntungan besar yang kita peroleh dengan kejujuran kita. Memang terkadang jujur itu pahit. Terkadang jujur itu memang menyakitkan. Bahkan terkadang jujur itu menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan penghinaan. Tapi sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh berhenti untuk terus ingin menjadi orang yang jujur. Meskipun kita jatuh bangun untuk bisa menjadi orang yang jujur itu. Dan itu manusiawi. Kita semua pasti pernah dusta.
dalam rentang panjang perjalanan hidup kita itu pasti tidak semuanya kita jujur. Ada penggalan-penggalan sejarah dalam diri kita yang terkadang kita tidak jujur. Tapi itu tidak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita mau terus mengislah diri, sepanjang kita mau terus memperbaiki diri. Yang jangan kita membiarkan diri kita terus hidup dalam ketidakjujuran itu. Ini menjadi penting. Karena menjadi orang yang jujur itu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan kita harus selalu lebih banyak melihat ke dalam batin kita sendiri. Sudah jauh kita berjalan. Sudah banyak yang kita rasa dalam hidup ini. Maka hendaknya semua itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita kemudian berdiri tegak, membenahi kekurangan-kekurangan kita semua dalam hal masalah kejujuran ini. Karena dengan kejujuran itulah insya Allah sesuai dengan yang Allah janjikan dalam surat Al-Maidah ayat 119 ini, kita akan melihat manfaat-manfaat besar yang Allah akan berikan kepada kita. Di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 33 dan ayat 34, Allah mengingatkan kepada kita bahwa ketakwaan itu terlalu sulit untuk bisa kita gapai tanpa kejujuran. Hampir-hampir tidak mungkin kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa dalam pengertian haqqa tuqatih, ketakwaan yang sesungguhnya, kalau tidak ada kejujuran pada diri kita. Karena kejujuran dan ketakwaan itu dua hal yang signifikan, punya relevansi hubungan yang langsung. Hal ini disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 33 dan ayat 34. Wallazi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kejujuran dan kebenaran itu dan mereka membenarkannya secara jujur, ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi jujur akan melahirkan kebenaran. Jujur dan benar itulah yang akan menyampaikan seorang hamba menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi mustahil orang itu bisa bertakwa kalau tidak ada sedikit pun kejujuran dalam hidupnya. Karena jangankan ketakwaan, kebenaran pun tidak akan pernah ada tanpa adanya kejujuran. Jadi ini bahagian dari muhasabah, bahagian dari introspeksi diri untuk kita semua di awal tahun 2024 ini, supaya kita semua ibda bin nafsik, memulai kembali dari diri kita untuk semangat menjadi orang-orang yang jujur. Dengan kejujuran itu kita akan mendatangkan
kebaikan pada diri kita sendiri, dan kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang kesemuanya itu manfaatnya akan terlihat jelas, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kehidupan alam akhirat kita. Di dalam ayat yang ke-34 dari surat Az-Zumar itu, Allah berfirman, dengan kejujuran yang mendatangkan kebenaran dan ketakwaan itu, lahum mayasyaun inda rabbihim, mereka akan memperoleh apapun yang mereka kehendaki di sisi Allah. Zalika jazaul muhsinin, yang demikian itu adalah balasan Allah atas orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang jujur ini pasti akan melahirkan banyak kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tentunya ridho Allah ada bersama dengan dia. Dia akan masuk surga, dan di surga itu apapun yang dia inginkan Allah akan beri. Lahum ma yasyaun inda rabbihim. Bagi mereka apapun yang mereka inginkan Allah akan beri. Begitulah besarnya penghargaan Allah kepada orang-orang yang jujur dalam hidupnya. Meskipun kita tahu tidak mudah untuk menjadi orang yang jujur itu. Dan itu semakin jelas pada saat kita belajar tentang 4 sifat wajib Nabi. Salah satu dari 4 sifat wajib Nabi itu adalah shidik, jujur. Nggak mungkin orang diangkat menjadi Nabi kalau tidak ada kejujuran pada dirinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin, Sayyidnya para Rasul, Sayyidul Anbiya, Sayyidnya para Nabi, itu mendapatkan gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Dari situ kita bisa membayangkan memang tidak mudah menjadi orang yang jujur itu. Jatuh bangun kita dalam kehidupan ini untuk bisa tetap tegak sebagai orang yang jujur. Karena memang besar balasan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang jujur itu dalam kehidupan alam akhirat mereka. Dan kita sadari kita hidup dengan berbagai macam kekurangan, berbagai macam kelemahan. Tapi kita juga terus berusaha sekuat tenaga, sekuat pikiran, perasaan, sekuat iman kita untuk terus mengislah diri, memperbaiki diri, supaya kita ini semuanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang jujur. Yang terakhir di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi. Nabi bersabda, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kazaba ribatun. Nabi bersabda, fa inna sidqa, maka sesungguhnya kejujuran itu tuma'ninatun, dipastikan akan mendatangkan ketenangan dalam batin.
Wal kazaba, dan dipastikan pula kedustaan itu ribatun, akan selalu melahirkan kegelisahan-kegelisahan. Kalau kita jujur, maka tenanglah batin kita. Tapi kalau kita banyak dusta, maka batin kita akan selalu gelisah. Batin kita akan selalu resah. Sehingga banyak hal yang membuat akhirnya kita tidak nyaman dalam hidup ini. Kalau begitu, sebenarnya kejujuran itu bahagian dari salah satu kunci ketenangan hidup. Kalau kita mau hidup dengan tenang, jadilah hamba-hamba Allah yang jujur. Sepanjang kita tidak jujur, maka sepanjang itu pula lah kita akan kehilangan ketenangan di dalam hidup kita. Jadi hadiah terbesar dari Allah dengan kejujuran yang ada pada diri kita itu adalah ketenangan. Tumak ninah. Ada ketenangan dalam batin kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, memang betul-betul kita orientasikan untuk mendapatkan ridho Allah. Tidak ada yang lain. Sesuai dengan apa yang sering diungkapkan oleh Nabi SAW dan juga sering diungkapkan oleh ulama-ulama sufi. Bagaimana mengorientasikan arah hidup itu kepada ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang menjadi maksudku. Waridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari. A'tini, datangkanlah kepadaku mahabbataka, kasih sayangmu, wa ma'rifataka, dan kedekatan denganmu. Dari situlah kita memulai membangkitkan semangat untuk menempuh jalan hidup sebagai orang yang jujur. Karena semuanya kita orientasikan untuk mendapatkan ridha Allah. Semua yang kita lakukan itu karena Allah. Kalau itulah yang kita lakukan, maka tenanglah batin kita. Tidak ada kegelisahan-kegelisahan yang begitu mengganggu dalam perjalanan hidup kita. Inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian keluarga besar Perla 70 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran agar apa yang Allah harapkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman dapatlah kiranya bisa kita wujudkan, yaitu kita memulai 2024 ini dengan mengislah diri, memperbaiki diri untuk berusaha terus menjadi para hamba Allah yang jujur. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapatlah kiranya menjadi pelajaran untuk kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.